Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asarul hayat dunia, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. 3 ayat terakhir, dan neraka jahim diperlihatkan kepada mereka yang melihatnya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sekali lagi Allah mengatakan. Jadi tuh manusia itu kasarnya ya, kalau mau memilih antara dunia dan akhirat tuh paling mentok itu dunia itu 49%. Jangan sampai lebih daripada kepentingan akhirat kita. Paling kasar tuh minimal tuh 51% tuh kehidupan kita itu harus diutamakan untuk kehidupan akhirat. Sekali lagi, karena memang mau tidak mau, lihat di KTP Anda, agama Anda apa. Kalau Anda orang Indonesia, pasti Anda punya kartu tanda penduduk. Lihat agamanya apa Anda di sana, Islam bukan. Kalau Islam berarti ada tata cara, ada aturan. Pun begitu ketika agama Anda itu nanti terlihat itu Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, atau apapun itu, ada tata caranya, ada aturannya yang berbeda dengan agama Islam. Mau tidak mau, kalau di KTP Anda ada tulisan agama Islam, berarti harus tahu tata cara aturan orang Islam itu bagaimana. Kitabnya itu bagaimana, sejarah para nabinya bagaimana, perjuangan sahabat dan keluarga Rasulullah itu bagaimana. Harus, mau tidak mau. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, Allah mengatakan apa? Pasti kita nanti akan melihat neraka jahim. Kasar-kasarnya tuh kalau kita matematikawan itu minimal itu 49% cinta kita kehidupan dunia itu. Jangan sampai 51% bahkan lebih. Sampai 100% untuk kehidupan dunia Allah tidak suka. Sekali lagi, ini aturan main. Anda kalau main congklak, main monopoli, main bentengan, main atau apapun itu ada aturannya. Anda sedang bermain di dalam khazanah Islam, agama Islam. Islam tidak suka berbuat curang. Islam tidak suka berbuat tidak jujur. Islam tidak suka berbuat sewenang-wenang. Kalau mau seperti itu juga pindah saja agama. Pilih agama yang bisa melampiaskan egomu, melampiaskan hasratmu, ingin berbuat apa saja boleh. Nggak ada aturan main. Di aturan-aturan yang lain juga, ketika engkau memilih untuk tidak beragama pun, engkau masuk ke dalam orang ateis juga punya tata cara, aturan. Jangan salah. Bahkan mungkin lebih keras daripada orang yang beragama. Ya contohnya saja Rusia, kebanyakan itu orang ateis. Tapi negerinya besar, negerinya hebat, negerinya dihormati. Berarti mereka punya tata cara juga, aturan juga. Jangan mentang-mentang kita merasa punya Tuhan yang paling besar, paling mulia, paling agung. Orang yang tidak bertuhan kepada Allah itu tidak punya aturan, tidak punya tata cara, tidak punya adab, tidak punya adat. Sekali lagi, penyakit keblinger, penyakit kegeeran, mentang-mentang punya Al-Quran, mentang-mentang punya Muhammad, merasa aturan kita paling hebat, paling benar. Ya emang kalau merasa itu benar ya udah lakukan. Jangan hanya semata-mata cuman kata-kata, cuman tulisan.
Lakukan, jalani. Masa kita kalah sama orang yang gak mengakui dunia ini ada Allah? Mengimpor senjata-senjatanya, mengimpor teknologinya, kan konyol. Sangat konyol. Orang takut kalau melihat orang Islam jenggotan, ini serem banget, menjijikan. Teroris, gobloknisme, tolonisme, itu semua udah cap-capnya orang Islam itu. Salah siapa? Jangan salahkan orang barat. Jangan salahkan orang luar, salahkan diri sendiri. Atas sesama saja kita saling menghinakan, mengkafirkan, membidakan, menyesatkan. Itu saja sudah melampaui batas, cuy. Melampaui batas itu bukan hanya hal dalam kita membela agama Allah, menentang kepakiran, menentang nahi mungkar, membela nahi mungkar, bukan. Ketika kau tidak menghormati tetanggamu, ketika kau tidak menghargai pilihan mazhab temanmu, saudaramu, itu kau juga sudah melampaui batas. Jika sesama saja kita tidak saling menghormati, boro-boro orang lain menghormati. Adat, makanya akhlak Rasulullah itu yang paling tinggi. Dan Allah menjanjikan strategi musuhnya Islam, strategi musuhnya Allah memang terlihat seperti besar, seperti tidak terkalahkan. Namun kau jangan takut Muhammad, gak usah gelisah, gak usah risau. Mereka itu ya seperti sarang laba-laba. Aku goyang saja ini, aku goyang saja, ambruk mereka semua kalau aku mau. Itu yang membangkitkan Rasulullah untuk bangkit terus setiap hari. Karena para nabi selalu seperti itu. Aduh, modalku ini gak ada, ini semua umat udah brengsek. Boro-boro mereka mau mendengarkan aku. Aku ini udah miskin. Di mata mereka aku ini tolol, bodoh. Gak mungkin lah aku bisa selamatkan umatku ini. Bahkan sampai ada yang melarikan diri seperti Yunus. Nggak mau, udah nggak kuat. Kalau cari orang lain lah, istilah kasarnya seperti itu, jangan aku. Dan mereka itu bukan artinya lebih mengutamakan kehidupan dunia, karena secara nalar, secara logika, secara matematika, orang tuh kalau nggak punya modal mau melawan orang yang modal, ya pikirannya gimana? Makanya Allah terus membangkitkan semangat. Aku ini Tuhan yang paling besar. Santai saja cuy. Kalau mau gaul-gaulan sama aku, ayo kita nanti gaul di surga. Mau keren-kerenan sama aku, ayo nanti kita keren-kerenan di surga. Sekarang ini ilmu pemasaran global untuk terus untuk terus nih menggoyang kebesaran Islam, untuk terus menghabiskan agama Islam, terus mereka kobarkan. Dan ingat apa yang Rasulullah katakan, kebencianmu kepada sebuah umat jangan kau lampiaskan kepada seluruh umatnya. Jangan berlebih-lebihan. Muhammad juga mengajarkan. Karena di dalam umat itu yang brengsek itu paling 10%, 20%. Cuman memang berisiknya luar biasa. Sama kayak agama Islam. Yang brengsek-brengsek ini gak nyampe 1%, gak nyampe 2%, gak nyampe 3%. Cuman aduh pusingnya itu luar biasa. Udah merasa surga itu udah punya dia. Pengang, ribet. Kita ini dalam fakultas ya Rasulullah Muhammad. Jadi wajar
Kalau kita harus paham tentang kehidupan dunia, paham tentang kehidupan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin.